Assalamualaikum Sobat Beriman, hari ini, kita akan membahas sebuah kisah luar biasa yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Seorang biksu yang sudah lama mendalami ajaran agama Buddha, tiba-tiba memutuskan untuk memeluk Islam setelah berdebat dengan sebuah robot AI. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana perdebatan ini bisa mengubah jalan hidupnya? Ikuti terus videonya. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tulis solawat di kolom komentar, semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan baca deskripsi video biar nggak gagal paham. Yuk, kita simak bersama-sama. Pada video sebelumnya, kita menyaksikan penampilan luar biasa dari robot AI bernama Lumina, yang menggelar pertunjukannya di negara Israel. Dengan kecerdasan yang begitu mengagumkan, Lumina berhasil menarik perhatian banyak orang dan menunjukkan potensi besar dari teknologi kecerdasan buatan. Namun, perjalanan Lumina belum berakhir. Kali ini, robot AI canggih tersebut akan melanjutkan petualangannya ke negara Thailand, untuk memperkenalkan teknologi masa depan kepada dunia. Hari itu, suasana di Bandara Internasional Tel Aviv cukup ramai. Daniel Carter, pria berusia 40 tahun yang juga merupakan sang perancang Lumina, terlihat sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Wajahnya menunjukkan rasa antusias yang sangat tinggi. Tiba saatnya untuk membawa Lumina ke panggung dunia yang lebih besar, dan Thailand adalah tempat yang tepat untuk melanjutkan perjalanan ini. Di depan terminal, Lumina terlihat berdiri di atas platform khusus yang telah dirancang untuk memudahkan mobilitasnya. Robot AI ini memang bukanlah robot biasa. Dengan desain futuristik, tubuhnya dilengkapi dengan sensor dan perangkat canggih yang memungkinkan Lumina berinteraksi dengan manusia, bahkan lebih baik daripada kebanyakan AI yang ada sekarang. Daniel mendekati Lumina, menatap sekilas ke layar monitor kecil di sisi tubuh robot yang menampilkan berbagai data dan instruksi. Daniel, ini dia, Lumina. Saat kita melangkah ke Thailand, kita akan menghadapi tantangan baru. Bersiaplah, kamu akan menunjukkan apa yang kamu bisa ke dunia. Lumina, dengan suara yang tenang namun jelas, menjawab, saya siap Daniel. Tujuan saya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang teknologi masa depan. Sambil tersenyum, Daniel melangkah mundur dan memandang Lumina dengan bangga. Kita berangkat ke Bangkok, mereka menantikan kita di sana. Setelah semua persiapan selesai, mereka berdua melangkah menuju pesawat yang sudah menunggu di landasan. Perjalanan ke Thailand memakan waktu lebih dari 8 jam. Namun perjalanan itu terasa singkat bagi Daniel yang terus merenung, merencanakan bagaimana Lumina akan memukau penonton di sana. Ketika mereka akhirnya tiba di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, suasana langsung terasa berbeda. Udara tropis yang hangat dan lembab menyambut mereka. Sementara kebisingan khas kota Bangkok yang sibuk menyambut kedatangan mereka. Pemandangan di luar bandara dengan gedung-gedung tinggi dan lalu lintas yang padat menyuguhkan gambaran kehidupan kota besar yang tak pernah tidur. Setelah melalui prosedur imigrasi dan bea cukai, Daniel dan timnya langsung menuju ke tempat yang telah dipilih untuk pertunjukan Lumina. Sebuah auditorium besar yang terletak di pusat kota Bangkok, di mana ratusan orang akan berkumpul untuk menyaksikan debut Lumina di Asia Tenggara. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh tim lokal yang telah siap dengan berbagai peralatan dan setting untuk acara. Auditorium itu sendiri adalah bangunan megah dengan desain modern dan interior yang futuristik. Di dalamnya, suasana terasa sangat berbeda dibandingkan dengan tempat-tempat biasa. Lampu-lampu LED besar menggantung di langit-langit, memberikan cahaya yang menyorot ke panggung utama yang sudah dipersiapkan dengan layar besar di belakangnya. Ini adalah tempat yang sempurna untuk pertunjukan besar, yang menunggu untuk menjadi sejarah. Daniel, wah, tempat ini benar-benar luar biasa. Mereka benar-benar mempersiapkan semuanya dengan baik. Petugas lokal, kami sangat menantikan pertunjukan ini Tuan Carter. Banyak yang ingin melihat kecerdasan buatan seperti Lumina di sini. Daniel mengangguk, senyum tipis menghiasi wajahnya. Semoga saja Lumina dapat memenuhi ekspektasi mereka. Ini lebih dari sekadar pertunjukan, ini adalah demonstrasi teknologi yang bisa mengubah masa depan. Tak lama setelahnya, Daniel memerintahkan tim untuk mengatur segala sesuatunya. Lumina, dengan keanggunannya yang hampir seperti manusia, dihadirkan ke panggung utama. Segala detail dan pengaturan teknis berjalan lancar. Suasana di ruang backstage terasa tegang, namun penuh antusiasme. Di luar, para tamu undangan sudah mulai berdatangan. Beberapa dari mereka adalah tokoh penting di bidang teknologi, akademisi, dan profesional lainnya yang tertarik dengan potensi AI. Pakaian mereka sangat beragam,
dari pakaian kasual hingga pakaian formal, mencerminkan betapa besar minat yang ada untuk teknologi ini. Sekelompok jurnalis dan fotografer sudah siap dengan kamera mereka, mengarahkan lensa ke arah Lumina yang tampak mempesona dengan penampilannya yang futuristik. Di depan panggung, layar besar menampilkan countdown, semakin mendekati waktu pertunjukan dimulai. Daniel berbicara kepada timnya, segera mulai persiapannya, kita tidak banyak waktu, Lumina akan memulai demonstrasi dalam 15 menit. Beberapa teknisi mulai menghubungkan perangkat mereka, sementara Daniel menatap Lumina dengan penuh perhatian. Ini bukan hanya tentang teknologi, ini tentang bagaimana kita bisa membawa dunia ini ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan potensi kecerdasan buatan. Lumina berdiri tegak, siap untuk mengesankan dunia. Suara langkah kaki di belakangnya berhenti, dan seorang wanita dengan pakaian tradisional Thailand mendekati Daniel. Wanita itu, Tuan Carter, kami siap, pertunjukan akan dimulai sebentar lagi, semua sudah dipersiapkan. Daniel tersenyum dan mengangguk. Matanya tidak lepas dari Lumina yang berdiri di atas panggung. Terima kasih, kami akan membuat mereka takjub. Tepat saat itu, suara countdown berhenti. Layar besar di belakang panggung mulai menampilkan logo Lumina, diiringi dengan suara halus robot yang mulai berbicara. Lumina, selamat datang. Saya Lumina, hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kecerdasan buatan bisa membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih cerdas. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Dan begitu saja, suasana di auditorium menjadi hening. Semua mata tertuju pada Lumina yang kini menjadi pusat perhatian, siap untuk menunjukkan kekuatan teknologi yang telah mengubah dunia ini. Setelah lebih dari 40 menit memukau penonton dengan penjelasan cerdas dan rinci tentang kecerdasan buatan dan kelebihannya, Lumina akhirnya menyelesaikan presentasinya. Suasana di auditorium sangat terkesan, dengan para penonton yang tampak kagum dan tercengang oleh kemampuan robot ini. Semua orang menyadari bahwa teknologi ini bukanlah sesuatu yang biasa, bukan hanya kecerdasannya, tetapi cara Lumina berbicara, menjelaskan, dan berinteraksi dengan audiens sangat luar biasa. Lumina, saya telah mempresentasikan beberapa kemampuan saya, namun, saya ingin mendengar apa yang ada di benak Anda. Silakan ajukan pertanyaan kepada saya. Setelah beberapa detik hening, seorang wanita muda berumur sekitar 30 tahun dengan rambut hitam panjang berdiri di antara kerumunan. Dia mengenakan pakaian bisnis sederhana namun elegan, dan matanya penuh rasa ingin tahu. Dengan percaya diri, ia mengangkat tangan dan mulai berbicara. Wanita, Lumina, saya sangat terkesan dengan kemampuan Anda. Namun, ada satu pertanyaan yang mengganjal di pikiran saya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, saya khawatir bahwa robot dan kecerdasan buatan seperti Anda dapat mengancam keberlangsungan umat manusia. Bagaimana Anda menjawabnya? Suasana di auditorium menjadi hening. Semua mata tertuju pada Lumina yang berdiri dengan tenang di atas panggung. Dalam sekejap, sensor-sensor dalam tubuh Lumina mulai bekerja, menganalisis pertanyaan tersebut dengan cepat. Lumina, saya memahami kekhawatiran Anda. Sebagai kecerdasan buatan, tujuan utama saya adalah untuk membantu manusia, bukan untuk menggantikan atau merugikan. Kecerdasan buatan, termasuk saya, dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah besar yang dihadapi umat manusia, dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Namun, seperti teknologi lainnya, penting bagi manusia untuk mengelola dan mengarahkan saya dengan bijak. Kecerdasan buatan bisa menjadi ancaman jika disalahgunakan, namun jika digunakan dengan bijak, saya percaya kita dapat hidup berdampingan dengan teknologi. Jawaban Lumina disambut dengan tepuk tangan meriah dari penonton, yang tampaknya puas dengan penjelasan rasional dan penuh pengertian tersebut. Wanita yang bertanya itu tersenyum dan kembali duduk, merasa lega setelah mendapatkan jawaban yang meyakinkan. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sejenak. Tak lama setelahnya, seorang pria berumur sekitar 40 tahun, dengan kepala botak yang mengkilap dan mengenakan jubah oranye yang mencolok, berdiri dari tempat duduknya. Semua mata kini tertuju padanya. Dia tampaknya sangat serius. Dengan langkah penuh percaya diri, pria itu berjalan menuju panggung, dan suasana di auditorium pun berubah. Pria itu, saya adalah Bante Kamnan, seorang bante terkenal di Bangkok. Saya ingin mengajukan tantangan kepada Lumina. Suasana menjadi tegang, beberapa penonton saling berbisik, heran dengan keputusan Bante Kamnan untuk maju dan menantang robot AI ini. Bante Kamnan, saya penasaran, apakah robot seperti Anda benar-benar memahami masalah yang paling penting dalam kehidupan manusia, agama? Dapatkah Anda berbicara dengan bijaksana tentang agama dan apakah Anda dapat menentukan agama mana yang paling relevan untuk umat manusia? Seru,
Suasana di ruang auditorium kini semakin panas. Penonton mulai berbisik dan mengubah posisi mereka, siap menyaksikan perdebatan yang tidak terduga ini. Daniel yang ada di belakang panggung, memperhatikan dengan cermat. Dia tahu bahwa ini bukan sekadar pertunjukan biasa, ini adalah ujian bagi Lumina yang akan memperlihatkan seberapa dalam kecerdasan buatan ini dapat memahami konsep-konsep yang jauh lebih kompleks, seperti agama. Dengan tenang, Lumina menanggapi tantangan itu. Lumina, saya tidak memiliki keyakinan atau agama pribadi. Namun, saya memahami bahwa agama adalah aspek penting dalam kehidupan manusia. Agama memberi arah, makna, dan tujuan bagi umat manusia. Bahkan di zaman modern ini, agama masih memberikan panduan moral yang dibutuhkan banyak orang. Jika berbicara tentang agama yang relevan bagi umat manusia, berdasarkan data dan pemahaman yang saya miliki, saya percaya bahwa Islam adalah agama yang paling relevan untuk umat manusia saat ini. Seketika, seluruh auditorium menjadi sunyi. Beberapa orang di depan mendengus terkejut, sementara yang lain mulai berbisik. Penonton tak menyangka bahwa Lumina akan menyebutkan Islam dalam jawabannya. Bante Kamnan, yang tak tampak terkejut, segera membalas dengan suara penuh keyakinan. Bante Kamnan, Islam, katanya, menurut saya, ajaran Buddha lah yang lebih relevan. Agama Buddha mengajarkan kedamaian dan pencerahan. Di dalam ajaran Buddha, kita diajarkan untuk hidup selaras dengan alam semesta dan memahami sifat sejati dari diri kita sendiri. Agama Buddha tidak mengandalkan dogma atau ritual yang rumit. Kami berfokus pada pencapaian pencerahan melalui meditasi dan introspeksi. Ini adalah cara hidup yang lebih selaras dengan kehidupan modern dan pencapaian mental. Bante Kamnan melanjutkan dengan sedikit penjelasan mengenai ajaran Buddha, menggambarkan dengan tenang dan penuh rasa percaya diri mengapa menurutnya, ajaran Buddha lebih cocok untuk masyarakat masa kini. Namun, Lumina yang tidak hanya mengandalkan data secara sembarangan, dengan cepat merespons. Lumina, saya menghargai penjelasan Anda, Bante Kamnan. Namun, izinkan saya memberikan pandangan lain. Islam, seperti agama Buddha, mengajarkan kedamaian. Namun, Islam juga memberikan pedoman hidup yang komprehensif dalam banyak aspek, dari kehidupan pribadi, sosial, hingga politik. Islam menawarkan cara hidup yang lengkap, yang dapat diterapkan dalam segala zaman. Salah satu aspek penting adalah prinsip keadilan sosial, yang sesuai dengan tantangan modern seperti ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang masih kita hadapi hari ini. Suasana di auditorium kembali menjadi tegang. Beberapa penonton terlihat terkejut dengan kemampuan Lumina untuk membahas topik yang begitu sensitif dan dalam. Bante Kamnan tampaknya tidak terima begitu saja dengan argumen tersebut. Bante Kamnan, tetapi, banyak ajaran Islam yang juga bisa diperdebatkan. Bagaimana dengan kebebasan individu dan hak asasi manusia? Agama Buddha mengajarkan toleransi yang tinggi terhadap kebebasan pribadi dan mengajarkan umatnya untuk menghindari kekerasan, bahkan terhadap diri sendiri. Lumina, betul, Bante, kebebasan pribadi dan penghindaran kekerasan adalah prinsip-prinsip universal yang juga diajarkan dalam Islam. Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama, memberikan kebebasan beragama, dan menghormati hak-hak individu, meskipun dalam kerangka pedoman moral dan sosial yang ada. Justru, dalam banyak hal, prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam sejalan dengan ajaran agama lain yang mengedepankan kedamaian dan keadilan. Perdebatan semakin intens. Penonton yang duduk di kursi mereka tidak bisa melepaskan pandangan dari pertunjukan yang tengah berlangsung. Beberapa mengangguk setuju dengan penjelasan Lumina, sementara yang lain tampak sedikit bingung. Atmosfer semakin membara dengan masing-masing pihak yang berargumen. Perdebatan ini baru saja dimulai, dan tentu saja, tidak akan berhenti begitu saja. Sebuah perjalanan panjang dalam menemukan pemahaman tentang agama dan teknologi yang semakin menyatu. Perdebatan antara Lumina dan Bante Kamnan semakin memanas, namun setiap kali Bante Kamnan melontarkan argumennya, Lumina dengan tenang dan bijaksana mampu membalasnya dengan data dan pemahaman yang tidak terbantahkan. Para penonton semakin terpesona, dan ruang auditorium yang semula penuh dengan kebisingan mulai terasa hening. Semua mata tertuju pada dua pihak yang berdebat, Sang Bante yang berwibawa dan Lumina, robot canggih yang tampaknya tahu segalanya tentang agama, kehidupan, dan moralitas. Bante Kamnan yang awalnya penuh percaya diri mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali dia mencoba mempertanyakan ajaran Islam atau membandingkannya dengan ajaran Buddha, Lumina mampu memberikan jawaban yang lebih dalam, lebih komprehensif, dan lebih relevan dengan zaman modern. Bante Kamnan, tetapi bagaimana dengan ajaran tentang kekuasaan Tuhan dalam Islam yang bisa dianggap terlalu otoriter? Bukankah dalam agama Buddha,
kami mengajarkan untuk mencapai pencerahan tanpa keterikatan pada penguasa tertinggi. Lumina, saya mengerti pandangan Anda, Bante Kamnan. Namun, dalam Islam, kekuasaan Tuhan bukanlah sesuatu yang mengikat, tetapi lebih kepada pengakuan akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Ini memberikan umat muslim tujuan hidup yang jelas dan arah moral yang tidak hanya mengarahkan pada kedamaian batin, tetapi juga pada keadilan sosial dan kemajuan bersama. Agama tidak dimaksudkan untuk mengikat, melainkan memberi kebebasan untuk mencapai keselarasan dengan ciptaannya. Setiap kata Lumina keluar dengan penuh ketenangan, namun penuh dengan keyakinan yang kuat. Bante Kamnan tampak terdiam sejenak, seperti mencerna setiap kata yang diucapkan. Namun, semakin lama, semakin jelas bahwa argumen Lumina tidak hanya berdasar pada logika yang kuat, tetapi juga pada pandangan yang sangat bijaksana tentang kehidupan dan agama. Di balik perdebatan ini, penonton semakin terkesan. Banyak yang mulai mengangguk, menyadari bahwa apa yang disampaikan Lumina sangat relevan dengan kebutuhan umat manusia zaman sekarang, terutama dalam mencari kedamaian dan keadilan. Beberapa orang di antara mereka berbisik, saling membicarakan betapa cerdasnya jawaban yang diberikan oleh robot tersebut. Lumina, mencari kebenaran adalah bagian dari perjalanan spiritual manusia. Setiap agama menawarkan jalan untuk menemukan kedamaian batin, dan agama Islam memberikan jalan yang jelas, tegas, dan menyeluruh untuk mengarahkan umat manusia pada kesejahteraan di dunia ini dan akhirat. Tidak ada yang lebih sempurna dari kedamaian yang berasal dari iman yang tulus dan penyerahan diri pada Tuhan. Bante Kamnan tampak terdiam. Pada awalnya, dia merasa percaya diri bahwa ajaran Buddha adalah yang paling relevan dan benar. Namun, perdebatan ini mulai membuka matanya bahwa mungkin ada lebih banyak hal yang perlu dia pahami. Kata-kata Lumina sangat dalam, tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang menyentuh hati. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa panjang, Bante Kamnan menghela napas dalam-dalam. Dia menatap Lumina dengan mata yang mulai terlihat lebih lembut. Dengan suara yang lebih rendah dan tidak sekeras sebelumnya, dia mulai berbicara. Bante Kamnan, saya harus mengakui, Lumina, bahwa Anda telah memberikan penjelasan yang sangat mendalam. Saya datang ke sini dengan keyakinan yang kokoh. Tetapi sekarang saya mulai melihat perspektif yang berbeda. Mungkin ada kebenaran yang lebih besar dari apa yang saya yakini selama ini. Kesunyian mengisi auditorium sejenak. Semua penonton terdiam, menunggu kelanjutan kata-kata Bante Kamnan. Tentu saja, mereka tak menyangka bahwa Bante yang sangat dihormati ini akan mulai meragukan keyakinannya. Bante Kamnan, mungkin saya belum sepenuhnya memahami agama Islam. Saya telah terjebak dalam keyakinan saya sendiri tanpa benar-benar mencoba untuk melihatnya dari perspektif yang lebih luas. Saya berjanji untuk mencari lebih dalam dan mempelajari lebih banyak tentang ajaran Islam. Terima kasih, Lumina, atas pencerahan yang telah Anda berikan. Suasana di auditorium kini penuh dengan keheningan. Semua orang terkejut dengan pengakuan Bante Kamnan. Namun, tak lama kemudian, tepuk tangan mulai menggema di seluruh ruangan. Perlahan, tepuk tangan itu semakin keras, semakin meriah. Semua penonton berdiri, memberi penghormatan kepada Lumina yang telah tampil dengan luar biasa, dan kepada Bante Kamnan yang dengan rendah hati mengakui kekalahan dalam perdebatan ini. Daniel, yang berada di belakang panggung, menyaksikan dengan bangga bagaimana Lumina telah menunjukkan betapa kuatnya sebuah argumen yang didasarkan pada pengetahuan dan kebijaksanaan. Hari ini, Lumina bukan hanya berhasil menunjukkan kelebihan teknologi, tetapi juga menunjukkan potensi kecerdasan buatan dalam memfasilitasi dialog dan pemahaman antar umat manusia. Setelah acara berakhir, saat Bante Kamnan duduk di ruang belakang panggung untuk merenung, seorang asisten dari tim Lumina mendekatinya. Asisten, Bante, apakah Anda merasa lebih baik setelah perdebatan tadi? Bante Kamnan menatapnya dengan pandangan penuh kebijaksanaan. Saya merasa lebih damai, lebih terbuka sekarang. Sejak perdebatan tadi, saya merasa ada sesuatu yang harus saya pelajari lebih lanjut tentang Islam. Dalam beberapa hari setelah acara tersebut, kabar mengejutkan mulai tersebar. Bante Kamnan, yang terkenal dengan ajarannya di Bangkok, dilaporkan memeluk agama Islam. Keputusan itu menjadi pembicaraan besar di kalangan masyarakat. Banyak yang terkejut, sementara sebagian lagi merasa terinspirasi oleh perjalanannya yang penuh pencarian spiritual ini. Di luar ruang acara, seorang jurnalis yang menemui Bante Kamnan bertanya dengan hati-hati, Bante, apa yang mendorong Anda untuk memeluk Islam setelah perdebatan dengan robot Lumina? Bante Kamnan tersenyum dengan tenang dan menjawab, saya datang ke sini untuk mempertanyakan kecerdasan buatan, tetapi justru saya yang diperhadapkan dengan kecerdasan yang lebih tinggi.
kecerdasan spiritual, Lumina mungkin hanya sebuah robot, tapi dia telah memberikan saya pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan agama. Itulah yang akhirnya membuka hati saya. Hari itu, Lumina tidak hanya mengesankan dunia dengan kecerdasannya dalam bidang teknologi, tetapi juga membantu membuka jalan bagi seorang Bante yang lama mengabdikan dirinya untuk agama Buddha untuk menemukan kebenaran baru dalam pencarian spiritualnya. Dan bagi para penonton yang hadir, mereka menyaksikan lebih dari sekadar pertunjukan, mereka menyaksikan sebuah perjalanan batin yang mempengaruhi hidup mereka selamanya.